Puji Tuhan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu. Urapi kami supaya firman Allah ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami siapkan hati kami untuk kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan boleh memberikan kita kekuatan, kesehatan sampai pada bulan Juli ini, di akhir bulan Juli, di minggu yang terakhir. Kita bersyukur Tuhan terus menjaga, memelihara kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Allah pada kesempatan saat ini berbicara tentang mengubah satu keadaan yang berat menjadi indah di dalam Tuhan. Mari kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab, bagaimana dia mengubah kehidupannya, mengubah kehidupan satu bangsa dalam keadaan yang berat, akhirnya menjadi indah di hadapan Tuhan. Kita buka di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Allah berkata demikian. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat tentang Nabi Nehemia ini. Bagaimana dia terbeban dengan kota Yerusalem. Sekalipun dia ada di luar Yerusalem, tetapi ketika dia mendengar ada berita bahwa keadaan negerinya, keadaan Yerusalem sudah berat keadaannya, dia mulai terbeban. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, nama Nehemia artinya adalah Tuhan Maha Besar. Nehemia ini adalah suatu pribadi yang luar biasa. Dia memiliki integritas di dalam hidupnya. Dia memiliki
sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia, satu keberanian untuk meninggalkan jabatannya, kemudian dia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, saudara-saudara, Nehemia juga ini adalah orang yang visioner. Dia mempunyai tujuan ke depan. Dia tidak mau tinggal dalam zona nyamannya. Dia menjadi seorang pejabat di Babel, saudara-saudara. Tetapi dia punya visi ke depan untuk bangsanya. Dia ingin memulihkan keadaan Yerusalem. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nehemia juga dia mengasihi Tuhan. Makanya ketika dia mendengar berita dari seorang yang bernama Hanani, kemudian dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa untuk Yerusalem. Nah, saudara, satu keadaan yang berat yang dialami oleh Nehemia, yang dialami oleh bangsa Yahuda pada waktu itu. Dan Yerusalem dalam keadaan yang berat keadaannya. Nah, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Nehemia untuk memulihkan keadaan yang sangat berat, untuk memulihkan keadaan Yerusalem. Yang pertama kita lihat, saudara-saudara, di dalam Nehemia pasal 1 ayat yang keempat, langkah yang dia ambil untuk mengubah keadaan yang berat menjadi indah adalah di ayat yang keempat Nehemia pasal 1. Dikatakan begini, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Langkah yang diambil yang pertama oleh Nehemia, ketika dia mendengar di ayat yang ketiga bagaimana ada satu keadaan yang kesukaran besar terjadi di Yerusalem. Dikatakan berita dari Hanani bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Langkah yang dia ambil yang pertama adalah dia berdoa. Dikatakan di ayat yang keempat, ketika Nehemia dengar berita itu, dia duduk menangis dan berdoa. Dia berdoa, dia terbeban dengan bangsanya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan situasi kondisi hari-hari ini, kita sebagai orang yang percaya, mari kita berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi kota kita. Kita berdoa untuk keadaan yang terjadi. Doa bukanlah satu hal yang rutinitas, tetapi doa harus disertai dengan beban. Ada beban yang kita bawa kepada Tuhan. Ada pergumulan yang kita bawa kepada Tuhan. Sama seperti Nehemia ini. Dia berdoa, bahkan firman Allah katakan dia berpuasa, berdoa ke hadirat Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan keadaan daripada Yerusalem. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama. Dia datang berdoa. Bagaimana dengan kehidupan doa saudara hari-hari ini? Semakin banyak pergumulan, semakin harus kita semakin berdoa kepada Tuhan. Semakin kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka di situ ada pertolongan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, masih tetap di ayat yang keempat, dikatakan, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Saudara-saudara, Nehemia mempunyai jabatan yang penting. Dia adalah seorang juru minum raja. Jabatan ini adalah jabatan yang penting pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, ketika dia mendengar keadaan Yerusalem, seorang pejabat, dia datang merendahkan diri kepada Tuhan. Firman Allah katakan ada ekspresi kesedihannya, yaitu dia berkabung selama beberapa hari. Dia sedih mendengar hal itu, bahwa Yerusalem sudah hancur. Dia menangis. Dia menangis kepada Tuhan. Dia minta belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, siapakah kita ini di hadapan Tuhan?
Mari kita hari-hari ini belajar untuk merendahkan diri. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita dipakai Tuhan karena kemurahan Tuhan. Mari kita hidup dalam kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Nehemia ini dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hari-hari ini apapun yang menjadi persoalan saudara, apapun yang menjadi tantangan saudara, dalam hal pekerjaan, dalam hal keluarga, dalam hal ekonomi, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang diambil oleh Nehemia, langkah yang diambil oleh Nehemia adalah dia berkabung. Dia tanda itu adalah dia merendahkan diri. Yang pertama dia terbeban dengan Yerusalem dengan dia berdoa. Kemudian yang kedua dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita lihat langkah yang berikut yang diambil oleh Nehemia melihat keadaan yang terjadi di Yerusalem pada saat itu. Di ayat yang ke-11, Nehemia pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan begini, Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nehemia yang berikut apa yang dia lakukan? Dia berusaha. Nehemia berusaha, dia berdoa kepada Tuhan, ada usaha yang dia lakukan. Dikatakan di ayat yang ke-11 bagian yang terakhir, ketika itu aku ini juru minum raja. Dia seorang pejabat raja pada waktu itu, tetapi dia mau berusaha. Ada usaha yang dia lakukan. Dan kalau saudara perhatikan di dalam Nehemia pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-10, bagaimana dia meminta persetujuan daripada raja untuk mengirimkan surat kepada bupati-bupati untuk membantu Nehemia dalam perjalanannya kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, dia berusaha supaya Yerusalem ini dipulihkan lagi. Ada usaha yang dia lakukan. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, bukan saja kita hanya berdoa saja, tetapi kita harus berusaha. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Minta campur tangan Tuhan, supaya setiap usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, usaha tanpa doa memang akan berhasil, tetapi ketika kita berusaha dan berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nehemia ini dia berusaha supaya Yerusalem itu dipulihkan kembali lagi. Makanya ada istilah orayat labora, berdoa dan bekerja. Itu harus seimbang, doa dan usaha. Harus ada doa dan juga harus ada usaha. Kerja juga harus ada doa. Nah ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, mari kita berjalan bersama-sama. Dua hal ini berjalan bersama-sama. Ada doa, ada usaha. Maka saudara akan ditolong oleh Tuhan. Seperti Nehemia ini. Ada keseimbangan antara doa dan usaha. Maka Nehemia ini apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nehemia ini dia berusaha. Setiap langkah dia ambil. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke
10 di pasal yang kedua dikatakan, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia dan Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ternyata saudara-saudara, usaha daripada Nehemia ini untuk membangun tembok Yerusalem, ada orang yang tidak senang, yaitu yang bernama Sanbalat dan Tobia. Saudara-saudara, Sanbalat dan Tobia kadangkala Tuhan izinkan ada di antara kita, ingin menghalangi apa yang kita lakukan, ingin menghalangi pekerjaan Tuhan, ingin menghalangi apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Sama seperti Nehemia, ketika ada usaha dia untuk mensejahterakan Yerusalem, untuk kembali membangun tembok Yerusalem, ada Sanbalat dan Tobia yang ingin menghancurkan dia. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nehemia ini dia terus berusaha. Dia terus berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dia berusaha supaya tembok yang tadinya runtuh itu dipulihkan kembali. Makanya saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka terjadilah pembangunan di dalam Yerusalem, saudara-saudara. Kalau saudara baca di ayat yang ketiga, di situ mulailah ditabiskan pembangunan. Mulailah ada pembangunan, mulailah ada perbaikan, saudara-saudara. Dan perbaikan itu terus berjalan sampai saudara-saudara tembok ini mulai dibangun. Tetapi saudara-saudara, dalam pembangunan itu ternyata ada kewaspadaan yang terjadi. Kalau saudara baca di ayat yang keempat, ketika mereka sedang bekerja, ada kewaspadaan yang timbul. Karena tiba-tiba saja musuh bisa datang untuk menyerang mereka. Tetapi saudara-saudara, mereka terus membangun. Mereka terus membangun. Kalau saudara baca di dalam Nehemia pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, dikatakan sampai ayat yang ke-9. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan kesepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayat yang ke-9, tetapi kami berdoa kepada Allah dan kami mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara-saudara, ketika ada pembangunan, ada perlawanan yang terjadi. Ada orang yang tidak suka. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ada orang yang suka dan tidak suka. Tetapi biarlah kita tetap mau maju terus di dalam Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan, jangan kita memandang kepada manusia. Sama seperti Nehemia ini, sekalipun ada orang yang tidak suka dengan dia, dia terus maju di dalam Tuhan. Dia terus bersemangat. Walaupun dalam keadaan berat, dia percaya ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupnya. Saya percaya juga jemaat Tuhan GPDI Betania, hari-hari ini mungkin saudara mengalami suatu keadaan yang sulit. Tetapi mari kita belajar daripada Nehemia ini. Dia mempunyai sikap hati yang terbeban. Dia berdoa. Mari kita mulai berdoa, mulai terbeban untuk keluarga kita, mulai terbeban untuk pekerjaan kita, mulai terbeban untuk kota kita, mulai terbeban untuk bangsa kita yang hari-hari ini suatu keadaan yang sulit terjadi. Kita berdoa. Kemudian yang kedua, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tetap berusaha. Kita harus tetap semangat maju di dalam Tuhan. Hidup terus berlanjut. Kita harus tetap semangat apapun yang menjadi persoalan tantangan saudara hari-hari ini. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Doa kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai keluarga hamba Tuhan yang melayani saudara. Biarlah saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Betania semakin kuat. Kita semakin teguh di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat pelajaran daripada Nehemia ini.
dia tetap maju di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang dia alami. Kalau saudara baca terus tentang Nehemia ini, ada banyak tantangan yang dia alami dari dalam maupun dari luar, tetapi dia tetap maju di dalam Tuhan. Sebagai hal yang kita ambil dari firman Allah pada kesempatan saat ini, yang pertama, kita terus berdoa. Berdoa, saudara. Yang kedua, terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Kemudian yang ketiga, mari kita terus berusaha. Kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Terus bekerja dengan giat, dengan tekun. Maka pekerjaan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mengubah satu keadaan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara mungkin berdoa hari-hari ini untuk penyakit saudara, untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara. Percayalah, di dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan. Sama seperti cerita kisah Nehemia ini. Satu keadaan yang berat, suatu keadaan yang sulit di Yerusalem. Karena ada Nehemia yang terbeban. Dia mengubah satu keadaan yang sulit di Yerusalem. Dia kembali membangun tembok Yerusalem. Dia kembali membangun kota Yerusalem. Maka kota itu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan. Percayalah, ada waktunya Tuhan. Tuhan akan menolong kita, mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, tetap berdoa. Biarlah pada bulan yang ke depan kita akan sama-sama beribadah dengan satu di tempat ini, di gereja kita, untuk kita memuji, menyembah Tuhan dengan menjalankan protokol kesehatan. Saya berdoa supaya saudara sehat, saudara kuat, saudara ada di dalam tubuh yang kuat, imun yang kuat, dan iman yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini kami sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah kami mau memiliki kehidupan seperti Nehemia. Ketika suatu keadaan yang sulit terjadi di Yerusalem, ada kesukaran yang besar, dia mulai terbeban, dia berdoa, dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia melakukan usaha-usaha untuk mengubah satu keadaan, untuk mengubah Yerusalem. Tetapi saudara, ada orang-orang yang tidak senang dengan Nehemia dalam membangun. Tapi kami percaya Tuhan sudah menolong. Tuhan menolong Nehemia membangun. Kami percaya juga Tuhan akan menolong kami. Tuhan menolong jemaat Tuhan GPDI Betania dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ada yang lemah Tuhan kuatkan. Ada yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Ada yang kekurangan Tuhan tambahkan berkat. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan bagi jemaat Tuhan GPDI Betania. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Kami percaya berita-berita yang baik kami boleh mendengar ya Tuhan. Sudah ada penemuan vaksin, kami percaya Tuhan. Tolong dalam pandemi ini biarlah boleh terus berlalu. Kami berdoa untuk Sidoarjo, untuk Surabaya, untuk Jawa Timur, untuk bangsa Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Tuhan tolong ya Tuhan penanganan pandemi ini. Tuhan tolong para medis, pemerintah kami dalam menangani ini. Tuhan berikan mereka hikmat. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dengan kesehatan. Hamba berdoa, curahkan berkat kesehatan, berkat jasmani bagi jemaat GPDI Betania. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hindarkan jemaat Tuhan dari virus, bakteri, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya.
terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya selamanya, oh, oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.